Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Nur Muhammad dan di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Saat ini kita akan membuat eh, fitur multi language atau dual bahasa. Jadi yang pertama kali kita lakukan seperti biasa silakan jangan lupa untuk aktifkan apa aja dan MySQL-nya di SAM. Kemudian buka localhost slash nama folder jumlah kalian dan slash administrator untuk masuk ke bagian dashboardnya. Nah, setelah itu silakan pergi ke extension, kemudian pergi ke language. Jadi kita akan menginstal language terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada English United Kingdom, tapi kita ingin English-nya itu versi United States. Jadi silakan install language, kemudian cari yang pertama English yang United States. Ini kita klik install. Selanjutnya sudah berhasil kita menginstal juga yang versi bahasa Indonesia. Nah, silakan klik install. Nah, kita kembali ke menu language-nya. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal bahasa Indonesia dan English yang NAS. Jadi untuk yang uh, English United Kingdom kita hapus. Tapi sebelum itu kita perlu menentukan bahasa uh, default yang akan digunakan. Kita gunakan bahasa bahasa Indonesia sebagai bahasa defaultnya. Nah, selanjutnya kita klik pada English United Kingdom. Oh, jadi kita tidak perlu menghapus juga ya. Jadi langsung saja ke step yang selanjutnya. Step yang selanjutnya yaitu kita pergi ke bagian language, tapi yang content language. Ya, content language. Nah, di sini untuk status dari bahasa Indonesia dan uh, English yang Amerika Serikat masih belum terpublish, jadi kita perlu mempublishnya. Caranya klik pada bagian gambar silang ini. Nah, kemudian klik lagi. Nah, kita nonaktifkan yang English NGP ini. Baik. Selanjutnya kita perlu mengaktifkan plugin language filternya. Tempatnya ada di bagian extension plugin. Silahkan cari language. Nah, di sini di bagian language filter kita enable pluginnya. Nah, setelah berhasil, langkah selanjutnya adalah membuat konten untuk kedua bahasa tersebut. Nah, silakan klik konten. Nah, di sini juga sekaligus mengajari bagaimana cara membuat artikelnya. Jadi kita yang pertama kali bikin kategorinya terlebih dahulu. Nah, untuk sekarang ini kategori secara defaultnya ada dua. Kita mau buat kategori baru, silakan klik new. Nah, kemudian di bagian title kita beri, misalkan kita akan membuat Indonesia Fits. Nah, kemudian di bagian language-nya kita setting bahasa Indonesia. Kemudian kita save and close. Kita buat satu kategori lagi untuk yang bahasa Inggris. English Fits. Save and close. Nah, baik. Selanjutnya
kita nonaktifkan yang uh, kategori blok, dan untuk kategorisnya kita biarkan saja. Nah, kita selanjutnya adalah membuat kontennya. Jadi setelah kita membuat kategori, kita buat kontennya, bagian articles. Nah, untuk yang sudah ada ini secara default, bisa kita nonaktifkan semua, publish. Nah, kemudian kita buat artikelnya. Nah, di sini misalkan kita akan membuat artikel mengenai misalkan ucapan selamat. Oke, kita buat sebentar ya. Nah, di sini kita sudah membuat satu artikel. Pastikan kategorinya sesuai, karena ini bahasa Indonesia, kita pilih kategori Indonesian Feeds. Kemudian di bagian language-nya kita pilih bahasa Indonesia. Setelah itu save and close. Baik, selanjutnya kita bisa juga membuat satu artikel lagi. Nah, selanjutnya eh, kita sudah berhasil membuat dua artikel untuk yang kategori bahasa Indonesia. Nah, kita juga harus membuat konten untuk yang bahasa Inggris ya. Nah, kita juga sudah membuat untuk yang bahasa Inggrisnya. Jangan lupa publish. Nah, untuk yang about dan tentang, kita ubah kategorinya menjadi uncategorized. Karena memang untuk about dan uh, tentang ini bukan merupakan feeds. Jadi kita ganti menjadi uncategorized. Kita tidak ingin uh, artikel ini terlihat di beranda atau home-nya. Baik, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita membuat menu untuk masing-masing bahasa. Nah, caranya kita ke menu, kemudian manage, lalu kemudian kita buat new menu. Kita kasih judul Indonesia menu seperti ini. Kemudian menu type-nya menu ID. Seperti ini, kemudian kita save and close. Kita buat juga untuk bahasa Inggris. Nah, seperti ini kita sudah membuat dua menu. Nah, langkah selanjutnya adalah uh, membuat modul untuk kedua menu ini. Jadi modul ini digunakan untuk menampilkan uh, menunya di tampilan jumlahnya. Jadi kita klik add modul for this menu. Kemudian kita buat Indonesia modul seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa di bagian language-nya kita buat bahasa Indonesia. Lalu untuk type position-nya, nah kita ingin menempatkannya di atas tentunya menunya kan. Nah, kita pilih yang top center. Nah, ini ada banyak sebenarnya, tapi kita pilih yang top center ya. Baik, kalau sudah, kemudian di bagian advance-nya, menu class suffix-nya ini kita isikan, oh nanti aja. Jadi kita save dulu.
Oke, save and close. Nah, kemudian kalau kita sudah membuat modul untuk Indonesia menu, kita buat juga untuk yang bahasa Inggris. Nah, ada salah satu tahap lagi yang perlu kita lakukan, yaitu mengcopy eh, mengcopy apa ini? Ya inilah. Kita buka modul dari main menu sebagai menu defaultnya. Kemudian di bagian advance. Nah, di bagian menu classifix-nya ini kita copy. Jadi ini sebagai tema dari menunya itu sendiri. Setelah itu kita close, kita kembali ke modusnya Indonesian Module. Nah, kemudian bagian advance, menu classifix-nya kita samakan, save and close. Kemudian English menu juga sama. English menunya kita ubah advance seperti ini. Kemudian save and close. Oke, baik. Kita sudah. Nah, langkah selanjutnya adalah eh, kita membuat item menunya. Kita sudah membuat menu dari English menu dan Indonesian menu. Langkah selanjutnya kita buat itemnya. Caranya silakan ke menu item. Nah, kemudian di bagian sini filternya kita ubah ke Indonesian menu. Nah, kita akan membuat sebuah menu baru untuk Indonesian menu. Nah, menunya yang pertama adalah beranda. Kemudian menu item tab-nya, karena di bagian beranda kita ingin menampilkan artikel yang berkategori Indonesian Fit. Maka kita pilih artikel, kemudian kita pilih artikel blog. Nah, kemudian kita select kategori dan kita pilih yang Indonesia Fit. Jangan lupa di bagian language-nya kita setel bahasa Indonesia. Seperti ini, kita save and close. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat juga satu menu lagi. Misalkan kita ingin menambahkan menu yang nantinya ketika diklik akan mengarahkan pengguna untuk membaca halaman mengenai tentang dari website ini. Menu item type-nya karena kita ingin menampilkan satu artikel, kita pilih artikel, kita pilih single artikel. Kemudian kita pilih artikel yang mau kita tampilkan di sini tentang. Kemudian bahasanya jangan lupa disetting bahasa Indonesia seperti ini. Nah, satu tambahan lagi yang perlu kita lakukan adalah mengatur blok layout-nya di sini. Blok layout. Nah, secara default kolomnya itu dua. Kita hanya ingin satu saja. Jadi kita set satu kemudian save and close. Nah, selanjutnya kita buat dua menu yang serupa tetapi pada English menu. Nah, kita buat. Nah, ketika membuat menu home, kita harus memberikan alias. Kenapa? Karena nama title home itu sudah digunakan di main menu. Jadi, kita perlu membedakannya seperti ini. Home and seperti ini. Oke, kalau sudah kita save and close. Kita buat satu lagi untuk yang about. Nah, kita save and close. Nah, kita sudah membuat dua menu. Nah, langkah terakhir dalam pembuatan dual bahasa ini adalah multilingual. Kita set home pada menu yang ingin kita home kan ya. Jadi kita set home di sini, set default. Nah, jadi nanti ketika bendera Amerika ini diklik, dia akan diarahkan ke home yang berbahasa Inggris. Kita lakukan hal yang serupa pada beranda yang ada di Indonesian menu. Nah, kita klik home. Nah, baik sudah berhasil. Mari kita coba lihat hasilnya. Baik, hasilnya seperti ini.
Mohon maaf, jadi langkah terakhirnya masih kurang satu lagi. Jadi langkah terakhirnya kita harus membuat language switchernya ya. Baik, ada sedikit koreksi. Jadi di bagian positionnya, di bagian position untuk modulnya itu kita rubah di navigation ya, seperti ini. Save and close. Kemudian yang English juga. Baik, sudah. Nah, langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah membuat language switcher atau tombol yang digunakan untuk berpindah bahasa. Jadi kita buat modul ke modul, lalu kita tambahkan new modul, kita pilih yang language switcher, kita kasih nama language switcher seperti ini. Kemudian posisinya kita setting di bagian kanan, right position 7. Kemudian untuk language-nya kita pilih all agar semua bahasa yang tersedia itu tampil. Kalau sudah, kita save and close. Nah, langkah yang paling terakhir adalah menonaktifkan modul main menunya karena kita sudah tidak menggunakan main menu. Nah, kalau sudah, kita coba cek apakah sudah berhasil. Baik, kita sudah berhasil membuat uh, dua bahasa. Jadi di sini secara defaultnya adalah uh, bahasa Indonesia. Kemudian kita klik yang gambar Amerika Serikat ini, dia akan beralih ke yang versi bahasa Inggrisnya. Ya, baik itu tadi videonya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.